Kita mulai Bu ya. Saya dimulai Bu? Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tala. Allahumma salli ala Muhammad. Ini titipan Medi ya. Yo, Wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di hari yang mulia, hari yang Jumat, dan juga di dalam kegiatan yang mulia membaca Al-Quran dan juga mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aman Bu? Aman? Masih panas? Ya. Baik, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya, saya bicara sebentar aja Bu. Setengah jam, nanti kalau ada pertanyaan ibu-ibu boleh bertanya. Nah, pada kesempatan kali ini karena sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, jadi kita sedikit mengulang kembali ilmu yang sudah dimiliki oleh ibu-ibu sekalian berkaitan dengan bulan Ramadan. Nah, saya yakin ibu-ibu sudah sering mendengar berkaitan dengan bulan Ramadan, cuman ya harus diulang-ulang. Mungkin yang kemarin yang ingatnya 5 karena jarang diulang akhirnya cuma 3. Nah, itu kan biasa, itu tabiat dari manusia. Nah, berkaitan dengan puasa Ramadan, ibu-ibu sekalian, yang harus kita ingat kembali bahwasanya Ramadan ibu-ibu sekalian memiliki kekhususan. Yang pertama memang bulannya bulan khusus. Yang kedua puasanya puasa khusus. Dan yang ketiga ternyata puasa efeknya di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan ini beda. Nah, jadi kalau kita berkaitan dengan bulan Ramadan, maka kita ingat 3 hal itu. Bulannya bulan yang istimewa, kemudian ada puasa yang istimewa, dan efek puasa Ramadan dengan puasa di bulan lain itu beda. Ya. Sehingga ketika menjelang bulan Ramadan, ada perasaan kita itu ingin bertemu dengan Ramadan. Nah, makanya para ulama ibu-ibu sekalian mengatakan bahwasanya di antara bentuk rasa bahagia ini sudah masuk bagian dalam kecintaan terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senang sebentar lagi Ramadan, ini sudah masuk kategori pahala ibu-ibu. Kita senang sebentar lagi kita puasa, ini masuk kategori pahala. Ya, karena itu merupakan ajaran dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana para ulama menjelaskan, kalau misalkan kita tidak bisa jadi alim ulama, kita nggak bisa jadi ustadz, nggak bisa jadi ustazah, maka ada cara supaya kita mendapatkan keutamaan yang sama. Kita mencintai mereka. Maka siapa yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka nanti akan mendapatkan keutamaan. Walaupun kita nggak bisa, saya nggak bisa seperti Nabi Muhammad, nggak bisa. Ibu-ibu nggak bisa seperti istrinya Nabi, ya.
Maka tugas kita berkaitan dengan orang-orang yang memiliki keutamaan, kita senang, kita cinta, kita suka. Nah, ini sudah masuk bagian dari pahala. Maka berkaitan dengan bulan Ramadan juga kita sampaikan, yang pertama kali kita harus senang dengan kedatangan bulan Ramadan. Kita harus senang, ya Allah sebentar lagi saya puasa, sebentar lagi bayar zakat. Nah, ini kita harus senang ibu sekalian, ya. Karena dengan ada rasa senang maka sudah ada pahala. Nah, ini yang pertama dulu. Karena banyak di zaman sekarang, di zaman kita, orang-orang yang merasa berat. Ngapa berat? Bentar lagi bayar zakat, nak beli baju baru berarti. Nak belikan mertua mukena baru berarti. Nah, ini sehingga Ramadannya menjadi beban. Yang seharusnya dia bisa Ramadan santai baca Quran, nah kepikiran terus, inilah Ramadan ke-15, baju belum diganti. Nah, ini yang menjadi penyebab kenapa kita bertahun-tahun lewat Ramadan tapi ibadahnya gitu-gitu aja, ya. Nah, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau berkaitan dengan puasa, kita sudah sering mendengar bahwasanya yang namanya puasa itu kan menahan diri, ya. Menahan diri dari apa? Dari hal-hal yang membatalkan dan juga hal-hal yang mengurangi pahala. Itu puasa, Bu. Jadi puasa itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, satu, dan juga menahan diri dari hal-hal yang mengurangi pahala. Misal, ibu sekalian, kita puasa nggak makan, nah benar berarti sah puasanya. Ada nggak pahalanya? Belum tentu. Kalau dia sekedar nggak makan, nggak minum, tapi malingnya tetap, misal, Bu, ya, malingnya tetap, atau ngomongin orangnya bertambah. Nah, tengok tetangga kita sebelah, sibuk mau lebaran, sibuk beli kulkas. Tuh, mereka yang beli kulkas, kita yang panas, Ibu. Nah, puasanya bisa jadi sah, tapi pahalanya tidak ada. Makanya para ulama memberikan definisi, kalau kita mau puasa, ya harus ditahan dari dua hal tadi, yang membuat batal dan yang mengurangi pahala. Nah, nanti ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau berkaitan dengan puasa, awal turunnya ayat tentang puasa, ibu-ibu, ini saya sampaikan sedikit. Puasa itu nggak langsung jadi wajib. Awal turunnya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 sampai ayat 187 itu tidak langsung jadi wajib ketika turun pertama kali. Jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika Imam Ibnu Katsir menjelaskan Al-Baqarah 184, beliau menyebutkan ternyata Allah ketika ingin mewajibkan puasa Ramadan itu sampai 3 tahapan. Turun ayat 184, maka hukumnya ketika itu menjadi pilihan. Yang mau puasa, puasa. Yang nggak mau puasa, bayar fidyah. Tahu fidyah, Bu, ya? Tahu. Fidyah itu kita ngasih makan orang miskin sebanyak hari yang tidak kita puasa. Jadi ketika turun pertama kali ayat, para sahabat itu ada yang puasa, ada yang nggak puasa, karena belum wajib, ya. Kemudian turun lagi ayat berikutnya, ya. Ketika turun ayat berikutnya berkaitan dengan waktu sahur. Nah, di zamannya awal-awal kewajiban puasa ini, ibu sekalian, kalau kita ketiduran malam, bangunnya siang, nah malam itu sudah terhitung waktu sahur, nggak bisa lagi. Ya, dan ketika awal mula pensyariatan puasa, ibu sekalian, di malam hari nggak boleh berhubungan suami istri. Nah, bayangkan ibu. Jadi ternyata para sahabat banyak yang melanggar. Ya, sampailah berita itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diturunkan ayat berikutnya. Nah, ayat berikutnya turun secara detail menjelaskan puasa itu mulai waktu sahurnya
dari setelah ba'da isya sampai menjelang masuk waktu subuh. Mau kita kebangun jam 2, jam 3 masih bisa sahur. Gitu. Kemudian ketika di malam harinya boleh melakukan apapun yang tidak diperbolehkan di siang hari. Nah, barulah ketika itu hukum puasa itu jadi wajib. Berapa tahap, Bu? Berapa tahap tadi? 3. Nah, ini menunjukkan ibu-ibu sekalian bahwasanya puasa itu ibadah yang harus dilatih. Allah melatih para sahabat, melatih nabinya sampai 3 kali menurunkan ayat. Nah, jadi kita kalau punya anak langsung marah gara-gara nggak puasa, nah ini salah, ibu. Dilatih dulu. Di luar bulan puasa dilatih. Sekarang nih 2 pekan lagi lebih kurang. Nah, dilatih anaknya untuk puasa. Kita sendiri juga latihan. Kita puasa Senin Kamis. Supaya apa? Supaya nanti ketika masuk Ramadan nggak terasa berat lagi. Nah, kalau kita lihat ibu-ibu, bukan tentang puasa saja yang Allah turunkan secara bertahap, tentang pengharaman khamar. Apa khamar itu, Bu? Minum tua. Khamar itu minuman keras, Bu, ya. Minum batu. Iya, Bu, minum batu. Bukan, minuman keras itu minuman yang memabukkan. Mau namanya tua, mau namanya bir, masuk dalam kategori minuman keras. Turunnya minuman keras itu, ibu-ibu sekalian, bukan hanya dengan 1 ayat, 3 ayat. Nah, mirip dengan ini tadi. 3 ayat di surat yang berbeda-beda. Baru para sahabat itu bisa menerapkan ternyata khamar itu haram, ditinggalkan semua. Nah, berarti kita kalau punya anak atau kita kalau punya suami, pengen suaminya berubah, ya nggak bisa sekali pukul, Bu. Nggak bisa sekali ibu-ibu merajuk berharap langsung berubah bagus, itu nggak bisa. Ya, harus bertahap. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, itu berkaitan dengan arti dari puasa tadi ya. Dan hukum puasa Ramadan, hukumnya adalah wajib. Maka setelah sempurnanya agama Islam, nggak boleh orang-orang memilih hukumnya seperti zaman di kalangan para sahabat. Di periode kedua nggak boleh. Nggak boleh berarti hukumnya ini bisa dipilih. Ada yang fidyah, ada yang wajib. Nggak boleh. Ketika sudah sempurna agama, maka semuanya menjadi wajib. Nah, biasanya ibu-ibu sekalian, berkaitan dengan Ramadan ini ya, biasanya sering rame permasalahan tentang awal Ramadan. Ada yang ngikut di sebelah, ada yang ngikut pemerintah ya. Nah, jadi sebagian orang kadang bertanya, bagaimana cara seseorang itu menentukan, oh besok ini puasa, besok itu tidak puasa. Ya, maka para ulama menjelaskan secara teori kita menetapkan 1 Ramadan itu hanya dengan 2 cara, ibu-ibu. Yang pertama, bulan Sya'bannya digenapkan jadi 30 hari. Nah, pertama melihat hilal dulu. Tahu hilal, Bu? Yang sore-sore, nah, Bu. Nah, hilal itu pergantian yang menunjukkan berarti besok sudah masuk tanggal baru. Misalkan sekarang bulan Sya'ban tanggal 29, ditengok, ketengokan, berarti besok ini bulan baru Ramadan, besok puasa. Ya, itu kalau ketengokan. Kalau tidak ketengokan, maka bulan Sya'bannya ditambah sehari lagi. Jadi 30 hari Sya'ban, positif besoknya masuk bulan Ramadan. Nah, jadi ini ibu-ibu sekalian, dan yang menjadi poin penting dalam masalah penentuan ini, walaupun nanti ada perbedaan ibu-ibu ya, maka para ulama menganjurkan kita untuk berbarengan dengan pemerintah yang ada. Itu anjurannya, Bu. Nggak usah ngotot-ngotot nak ikut di Saudi, Bu, nggak usah, beda. Nah,
beda. Tidak usah ngotot-ngotot, aku mau ikut yang di India Pak Ustadz. Tidak bisa. Kita tinggalnya di Indonesia. Maka para ulama menganjurkan mengikuti apa yang diwajibkan oleh pemerintah. Ya. Banyak di dalam hadisnya ibu-ibu sekalian, diantaranya dari sahabat Abu Hurairah ketika Nabi mengatakan as-saumu yauma tasumuna wal fitru yauma tuftiruna. Kata Nabi SAW, kalian itu puasa berbarengan dengan masyarakat. Hari apa dia puasa? Lebaran kayak gitu pula. Hari apa mereka lebaran, maka kita ikut lebaran bersama mereka. Yang berikutnya ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara orang-orang yang wajib puasa, tentunya kita tahu ya, yang wajib puasa itu yang sehat, orang yang bukan sakit. Kemudian dia orangnya yang mukim. Mukim itu orangnya yang menetap, ibu. Dia bukan lagi dalam perjalanan. Nah, gitu ya. Terus orang yang dalam keadaan suci, ya, suci dari haid dan juga suci dari nifas. Kemudian dia sudah balik. Nah, wajib puasa. Terus kalau anak-anak yang dia pengen puasa gimana? Sah nggak puasanya? Sah. Ada nggak pahalanya? Ada. Anak-anak misalkan usianya TK, dia mau latihan puasa setengah hari, sah nggak? Sah. Ada pahalanya? Ada. Ya, tapi belum sampai taraf wajib. Nah, karena masih kecil. Nah, sebaliknya berarti orang yang di luar yang kita sebutkan tadi, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Orang yang sakit, ya, orang yang sedang safar, misalkan ibu-ibu pas bulan Ramadan ternyata ada kegiatan di Pulau Jawa. Nah, naik bis lah, tidak tahan, boleh buka puasa ibu-ibu. Atau ibu-ibu misalkan dari Linggau ke Jakarta naik pesawat cuman 1 jam misalkan, tahan, puasa belah boleh. Tidak puasa juga boleh karena mengambil keringanan. Kemudian yang menjadi permasalahan ibu-ibu, ada sebagian profesi yang ternyata membuat alasan dia itu nggak puasa. Contoh, supir bus. Nah, Bu ya, supir bus misalkan dia supir dari arah antar lintas Sumatera lah. Dari Medan tembus ke Jogja. Sekali berangkat itu mungkin 1 minggu. Nah, ini biasanya banyak yang nggak puasa. Boleh nggak seseorang beralasan karena dia sedang bepergian, kemudian akhirnya dia tidak berpuasa? Padahal itu profesi. Jawabannya tidak boleh, ibu sekalian. Nggak boleh. Kalau dia melakukan maka berdosa. Ya, para ulama menerangkan kenapa hal itu dilarang, karena profesi. Dia bisa nyari kerja yang lain, ibu-ibu. Kemudian dia bisa nyupirnya bergantian. Dia bisa istirahat sahur dan istirahat buka. Ya, maka tidak boleh dijadikan sebagai alasan. Atau yang paling sering di kampung-kampung kita ibu-ibu, mereka tidak puasa karena profesinya sebagai tukang. Di siang hari lagi ada proyek bikin rumah panas, dia malah tidak usah puasa. Agak tidak jadi rumah ini, tidak ada duit. Nah, ini nggak boleh ibu. Ya, dia memilih untuk memperjuangkan perkara dunia, kemudian meremehkan perkara akhirat. Ini tidak boleh. Nah, jadi hal-hal yang sifatnya memang kebiasaan dia, maka tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk tidak berpuasa. Nah, adapun orang yang sudah tua renta, ya, yang dia sakit-sakitan, atau wanita yang sedang hamil atau menyusui, nah ini boleh untuk tidak berpuasa. Nanti dia membayar fidyah. Kemudian juga ibu-ibu, kita ingatkan kembali bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang mungkin tahun lalu punya hutang puasa. Nah, segera dibayar. Atau yang mungkin ibu-ibu yang punya hutang fidyah dari tahun lalu belum dibayarkan juga, segera dibayar. Ya.
Maka para ulama menjelaskan kalau misalkan seseorang dia dengan sengaja tidak membayar hutang puasanya tahun lalu atau hutang fidyahnya, sekarang sudah masuk Ramadan lagi, apakah dia membayar hutang dulu atau ikut puasa seperti biasa? Jawabannya ikut puasa seperti biasa. Terus gimana? Terhitung dosa yang tahun lalu dia tinggalkan, sampai kapan nanti dia bayar, dosanya terhitung terus. Karena dianya yang lalai. Ya. Sama dengan zakat fitrah, ibu-ibu. Tahun lalu ibu-ibu mampu tapi tidak bayar zakat, sampai 3 tahun ke depan ibu-ibu nggak bayar, terhitung dosanya. Kalikan. Nah, sering masalah zakat fitrah, ibu-ibu sekalian, ada sebagian masyarakat kita itu yang salah paham. Mereka pikir wajib bayar zakat fitrah itu kalau di rumah kita punya beras 50 kilo, emas 3 batang. Itulah kayonian, Bu. Nah, padahal di dalam masalah fikih para ulama menjelaskan standar seseorang itu dikatakan mampu dan wajib bayar zakat fitrah kalau setelah dia bayar zakat di rumahnya ada untuk makan hari ini dan besok pas lebaran. Ditengok ada, wajib bayar zakat, ibu. Misal kita di rumah ini ada 5 orang, suami, istri, anak 3. Makan sehari itu biasanya mungkin habis 2 kilo, ya kan? Lebaran, ambillah lebaran tuh habisnya 5 kilo, kita banyak orang, berarti 7 kilo. Di Ramadan terakhir tersisa beras 7 kilo di rumah, kemudian ada lebih misalkan, pas untuk bayar zakat, wajib bayar zakat. Sudah mampu. Beda ibu-ibu kalau di Ramadan terakhir kita sudah nunggu-nunggu, ternyata rezekinya nggak ada, beras tinggal 1 kilo. Nah, nggak wajib. Ternyata malamnya sebelum lebaran ada orang ngasih beras 10 kilo. Wajib dibayar, Bu. Kapan? Sebelum orang sholat Id. Nah, paham, Bu, ya? Jadi boleh. Kalau memang kita nggak ada rezeki, ternyata pas di malam mau lebaran ada orang yang ngasih nih, karena kita nengok dia mustahik. Nah, dikasihnya kita baik dalam jumlah uang atau jumlah beras, berarti besok paginya sebelum sholat Id kita bayar zakat fitrah. Nah, ini saya ingatkan takut lupa, ibu ya, karena zakat fitrah ini penting. Banyak orang yang merasa, dem kaget bela. Padahal kalau sudah lewat jadwalnya, tidak terhitung dosa lagi dia. Lewat, kita melewatkan 1 hari, dosanya ditanggung sampai tahun depan. Nah, nanggung. Terus apakah tahun depan gugur kewajiban? Tidak, tetap dibayar juga. Dosanya 2 kali lipat, barang itu tetap harus dibayar. Nah, ibarat ngeredit, capek-capek angsuran, barangnya udah di tangan, ibu sekalian. Nah, gitu ya. Nah, itu berkaitan dengan sedikit tentang apa namanya tadi, tentang zakat fitrah. Nah, yang berikutnya ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita sebutkan di antara pembatal puasa, ibu-ibu. Yang pasti pembatal puasa itu makan, minum, batal, ibu-ibu sekalian. Kemudian muntah dengan sengaja. Nah, ini muntah dengan sengaja ini, ibu-ibu. Dulu ada pertanyaan anak SD. Mereka nanya, Pak Ustadz, muntah dengan sengaja itu cak mana? Gampang. Misalkan bentuk muntah dengan sengaja. Misalkan kalian anak SD kelas 5, sekolah puasa, sampai rumah nyari alasan biar orang tuanya bolehkan dia buka puasa. Ya, ketika sampai rumah buka kaos kaki, diciumnya kaos kaki, muntah, batal puasanya. Muntah dengan sengaja, ya batal. Atau diakal-akali sama anak kita, Bu, dia kelas 1 SMP, dikorek-koreknya tenggorokan, muntah. Nah, mak, batal puasa aku, mak, berarti aku boleh makan nih. Nah, itu batal karena dengan sengaja.
Nah, beda kalau misalkan kita mabuk di mobil, ya. Kita misalkan berangkat sekolah, biasanya nggak pernah mabuk, pagi-pagi itu mabuk muntah, nah, maka nggak batal puasanya. Kalau tidak disengaja, ya. Kemudian diantara pembatal puasa, kalau misalkan seorang perempuan ketika di pertengahan puasanya dia mengalami haid, ya, misalkan baik di tengah hari ataupun beberapa menit menjelang berbuka, maka tetap dihukumi sebagai batal di hari itu. Bu, puasa dari pagi 5 menit sebelum maghrib, azan maghrib, haid, tak batal bu, harus diganti puasa yang hari itu, sudah terhitung batal. Kemudian juga pembatal puasa ibu-ibu, berhubungan suami istri dengan sengaja, puasanya batal, dia berdosa, wajib membayar denda kafarat, ya. Ada kondisi yang tidak batal kalau memang dia itu lupa, ya. Dia lupa, misalkan ibu sekalian, dia ini tinggalnya di kebun, jauh dari desa, ya. Nah, mereka sahur. Setelah sahur berhubungan suami istri, dikiranya belum masuk waktu subuh. Ternyata pas dibuka jendela, masya Allah lah terang. Nah, kan dia tinggal tengah hutan bu, ya. Nah, kondisi yang seperti itu maka puasanya tetap sah karena dilakukan tanpa disengaja. Nah, tapi kalau kita yang di sini tidak bisa bu, karena HP ini ada alarmnya, kan? Ya, kemudian ada jadwal sholat, kita tahu kapan waktunya subuh, ya. Nah, ini yang membuat puasa seseorang itu batal. Atau ibu sekalian, di antara hal yang membatalkan puasa juga, baik laki-laki atau perempuan, keluarnya air mani walaupun mereka tidak berhubungan. Makanya ibu-ibu, sebagian ulama mengatakan bagi pasangan suami istri yang usia muda, yang sering kepancing, maka dimakruhkan ketika bulan puasa itu mencium istrinya, atau sebaliknya. Yo, dimakruhkan ibu-ibu, ya. Karena khawatirnya nanti ketika dia mencium istrinya, nah suaminya itu naik syahwatnya, kemudian akhirnya melakukan hubungan suami istri, batal puasanya. Makanya dimakruhkan untuk pasangan yang kalau bahasa listriknya itu gampang kesetrum. Nah, kalau para ulama menyebutkannya pasangan usia muda, ya. Kalau misalkan tidak dikhawatirkan, maka boleh. Ya, Nabi SAW itu pernah ibu-ibu, ketika bulan Ramadan, beliau sebelum pergi ke masjid, setelah selesai berwudu, beliau mencium istrinya baru ke masjid. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kalau kita tahu kondisi kita tidak akan melakukan hal-hal yang membatalkan, maka boleh. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, hal-hal yang diperbolehkan walaupun dianggap oleh sebagian orang, ya mungkin menurut mereka batal. Yang diperbolehkan ibu-ibu sekalian, yang pertama, kalau misalkan seseorang sudah sahur, ya, sudah sahur nih, dia ketiduran, terus pas mau sholat subuh, misalnya laki-laki, dia dapati ternyata dia mimpi junub, mimpi basah, ya, tidur tadi kan, tapi dia nggak ada berhubungan sama istri, dia mimpi basah, bangun mau sholat subuh, batal deh. Nah, maka tidak batal, ya, tidak batal. Atau ibu-ibu punya anak laki-laki usia-usia yang belum menikah, dia tidur siang, pas bangun, nah mak banjir katanya, mimpi basah dia, batal tidak puasa? Tidak batal, ya. Ini dikasih tahu karena usia anak-anak itu mereka banyak yang nggak paham. Nah, jadi kalau bukan ibu-ibu yang ngasih tahu, bapak-bapaknya tidak mungkin dia nanya dengan bapaknya. Ya, malu dia nanya sama bapak, pasti nanyanya sama ibu, ya. Kemudian di antara hal yang tidak membatalkan puasa, diperbolehkan kita bersiwak. Pakai siwak, tahu ya? Nah, termasuk juga bagian dari siwak, gosok gigi, boleh bu?
Ya, asal jangan sikat giginya ditelan. Atau odolnya jangan ditelan. Nah, jadi sikat gigi itu termasuk perbuatan dari siwa. Boleh kita gosok gigi ya, tapi jangan berlebihan. Kumur-kumur boleh ya. Sebenarnya ibu-ibu sekalian, kita ketika puasa itu kan kurang nyaman itu kan dengan bau mulut ibu ya. Nah, bau mulut orang puasa ibu-ibu itu bukan karena faktor kotornya ruang gigi dia, bukan. Kalau ibu-ibu pernah baca tentang kesehatan, ternyata bau mulut ketika puasa, walaupun kita sudah gosok gigi tetap ada. Sebabnya itu karena lambung kita kosong. Kan nggak ada makan tuh, nggak ada makan, nggak ada minum dari pagi. Ketika lambung itu kosong, naik ke atas maka ada hawa bau mulut. Jadi mau ibu-ibu gosok gigi 2 menit sekali nggak bakal hilang bu. Yang ada lecet gusi kita. Nah, jadi jangan berlebihan, jangan sering-sering gosok gigi ketika bulan Ramadan. Jangan pula tidak gosok gigi sama sekali bu. Wah itu bahaya. Dari pagi setelah sahur nggak gosok gigi sampai ba'da asar tadarus di masjid. Wah sebelahnya nyimak tuh luar biasa bu. Ya aromanya sangat menyebar kemana-mana. Kemudian hal yang tidak membatalkan puasa juga ibu-ibu sekalian, nyicip makanan, nyicip masakan, bikin gulai rendang boleh, tidak batal selagi ditaruh di ujung lidah. Nah ujung lidah itu sudah ada indera perasanya ibu. Ada rasa manis, rasa asin itu sudah ada di ujung. Beda kalau rasa pahit di samping kiri kanan ya. Nah untuk di ujung itu sudah ada rasa manis, pedas kalau nggak salah, sama rasa asin tadi. Jangan bu, teguk berarti batal. Kalau sudah nyicip setelah itu diludahin bu, keluar. Jangan dilanjutin ya. Nah yang berikutnya juga ibu-ibu yang tidak membatalkan puasa itu pakai obat tetes mata. Misalkan kita mata masuk debu pakai obat tetes, nah itu tidak batal puasanya ibu-ibu. Boleh. Atau pakai obat apa? Kalau pilek itu bu? Nah itu boleh ibu-ibu. Boleh, tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena yang dihirup ini nggak sampai masuk ke lambung ibu-ibu. Sebatas di sini aja, ya. Ya boleh. Atau kita menelan ludah kita, menelan dahak kalau kita batuk maka boleh. Ya, tidak membatalkan puasa. Nah, dalam masalah hal itu ibu-ibu sekalian, ada pembahasan yang bagus dalam masalah fikih Syafi'i. Jadi di dalam mazhab Syafi'i ibu-ibu, kenapa inhaler itu bisa tidak membatalkan, kenapa tetes mata tidak membatalkan ya? Karena mereka punya dua kata kunci. Yang pertama, kalau sesuatu itu masuk melalui jauf itu tenggorokan sampai ke sini masuk ke lambung, batal. Atau sesuatu itu masuk melalui yang namanya manafis. Manafis itu anggota tubuh kita yang terbuka punya lubang. Kemudian masuk sampai ke dalam bagian perut, maka batal. Misal bu, kita kumur-kumur sedot sampai masuk ke sini, batal. Tapi kalau nggak masuk nggak batal, ya. Atau seseorang masukin obat lewat misalkan tempat kencingnya, masuk itu bagian ke dalam, maka batal. Tapi kalau nggak sampai, makanya sebagian ulama Syafi'i kontemporer kan ada USG yang harus memasukkan ke alat kemaluan, ya. Itu mereka sebagian memfatwakan nggak batal, karena nggak masuk ke dalam, karena sebatas untuk pemeriksaan luar itu saja. Atau misalkan orang sakit ambien, ibu, wasir, tahu ambien bu? Nah itu kan ada obat olesnya di luar, salep, ada obat yang pil yang dia masuk ke dalam. Kalau obat yang pil batal. Tapi kalau dia pakai obat yang oles, nah itu tidak batal. Hah?
Bersuntik, nah batal Bu kalau dia bersuntik. Ya. Jadi kalau misalkan seseorang bersuntik kemudian nanti fungsinya ke sana, maka batal puasanya. Nah, beda halnya dengan donor darah Bu ya. Nah, kalau donor darah, ya sama hujan. Kalau donor darah, maka hal itu dimakruhkan. Takutnya nanti setelah darah kita diambil, kemudian kita nggak kuat, pingsan, nah, jadi batal jadinya kalau seperti itu, ya. Makanya dimakruhkan oleh para ulama. Kemudian yang berikutnya, ibu-ibu sekalian, ini yang terakhir. Setelah ini nanti silakan kalau ibu-ibu mau ada pertanyaan. Di antara hal yang harus kita perhatikan dalam puasa, ada sunnah